Chapter 51. Kisah cintaku tak sama seperti kisah cintamu. Kebingungan diada-adakan sendiri oleh Kapir. Ya, bagaimana tidak, restu Pak Fadil tak ubahnya bagai buah si malakama. Di lain sisi, betapa bahagianya ia. Tapi di sisi lain, ia dibuat gelagapan, memikirkan segala persiapan dengan tempo sesingkat-singkatnya seperti pidato kemerdekaan. Tanya siapa ini, gumamnya. Bangun lagi dari tempat tidur, tak bisa memejamkan mata. Batang otak hanya tertuju pada mahar dan mahar. Padahal banyak hal selain mahar yang tak kalah penting. Harus katanya ke Nanang. Lagi-lagi Kabir berbicara seorang diri. Dan akhirnya dalam kebuntuan pikiran, Kabir pun menghubungi nomor kontak Nanang. Berharap pria itu bisa memberikan masukan, meringankan beban pikiran. Ada apa mas bro? Suara lantang Nanang di sambungan memekikkan telinga. Nang, Kabir tak melanjutkan. Sepertinya malu tiba-tiba menampar lelaki itu. Ragu ia. Apa bos, apa? Sahut Nanang. Sudah bisa menebak. Pasti ada udang di balik batu. Batin Nanang berkhutbah demikian. Dengan uletnya, Nanang menggiring Kabir buka suara. Tak ada Nang, cuma mau tanya, dulu kamu pas mau nikah, maharnya gimana? Kata Kabir, gelagapan mengajukan tanya. Maksudnya bos, mau nikah kamu? Nanang malah balik bertanya. Wah, gosip panas ini, pikir Nanang tak sabar segera berbagi dengan Ipul serta Ima. Ayolah Nang, tak ada waktu ini. Maksudku, apa kamu bertanya ke istrimu mengenai mahar yang diinginkan? Tutur Kabir akhirnya mengungkapkan juga. Ya, kurang lebih begitu. Tak ditanyakan gimana, kan mahar itu hak dia. Tapi juga harus sesuai kemampuan kita. Balas Nanang tanpa antusias. Gitu ya, dulu sih aku seperangkat alat sholat, cincin sama voucher perawatan. Istri sih yang minta itu, imbuh Nanang. Oke, timpal Kabir, malah memutuskan sambungan begitu saja. Buru-buru berterima kasih, itu sudah lewat di pikiran. Pandangan sudah didapat, namun ihwal belum juga dipegang. Haruskah tanya ke Zahra? Oh, ini permasalahannya. Dia bakal ngamuk, tak akan ada pernikahan, kata Kabir memutar otak. Percuma saja bertanya, mendapat jawaban. Justru itu membuat Kabir bertambah kacau. Sungguh ia tak memiliki pandangan. Mahar apa yang sekiranya pantas didapat oleh wanita itu sekaligus berkesan. Masa cari di bawah Google? Otak Kabir mulai frustasi. Akhirnya solusi sejuta umat pun ia ambil. Begitu tak sabarannya itu jari mengetik kata kunci di laman pencarian. Apakah yang ia cari? Apalagi jika bukan berkaitan dengan mahar. Kok isinya itu saja? Tak canggih ini Mbah Google, gerutu Kabir malah menyalahkan. Namun kedua jari tak menyerah. Lanjut ia ketik kata kunci berbeda. Siapa tahu rekomendasi yang ditampilkan berbeda pula. Apanya ini? Yang keluar tetap sama. Kabir mulai meracau seorang diri. Meski demikian, satu persatu, mulai dari paling atas, ia buka itu artikel. Profesi, serunya. Otak mulai berputar-putar, mengikat sesuatu yang berkaitan dengan profesi Zahra. Tak ada cara lain, ku harus bertanya langsung. Lanjutnya, akhirnya menyerah. Permasalahan mengenai mahar mengalami kebuntuan. Namun hal lain tak boleh sama. Beruntunglah Kabir teringat. Padahal ia telah berniat menenggelamkan diri ke dalam alam mimpi. Ia pun rogoh ponselnya yang terselip di bawah bantal. Ada apa mas bro? Goda Ipul. Ya, ia sudah mendapat kabar dari Nanang. Bahkan bergosip mengenai wanita yang berhasil menaklukkan pria itu. Lusa malam ikut aku ya. Kabir langsung berbicara ke inti. Tak mau sekedar berbasa-basi. Siap, jam berapa? Sahut Ipul lantang. Habis maghrib, terang Kabir menjelaskan. Oke, dalam rangka? Tanya Ipul terang-terangan.
berharap mulut Kabir terlepas belenggu, berharap mulut Kabir terlepas dari belenggu kebungkaman. Acara keluarga itu cukup luas, berkabung, bertunangan, menikah, semua termasuk acara keluarga. Yang mana ini? Bertunangankah? Menikahkah? Begitu licinnya mulut Ipul mencerca Kabir. Nanang pasti sudah bergosip ini, kata Kabir menimpali. Sepertinya. Lalu bagaimana kesiapan calon pengantin ini? Seperti pakaian misal? Oh, apa pakaian? Justru sama sekali tak terlintas di benak Kabir. Tidak hanya masalah busana, ada satu hal lagi yang terlupakan. Apa itu? Memberitahu keluarganya terlebih dulu. Ya Tuhan, lagi-lagi Kabir memutuskan sambungan secara sepihak. Rasanya bertambah mumet itu kepala memikirkan pernikahan kilat tersebut. Masalah mahar belum kelar, kini bertambah satu lagi. Rasanya aku harus izin ini besok, kata Kabir. Segera ia menghubungi teman kerja. Ya, lewat sambungan telepon, ia mengambil cuti selama 3 hari. Itu adalah keputusan yang diambil oleh Kabir. Sinar matahari masihlah hangat terasa, namun Kabir telah terlihat siap keluar. Ya, ada 3 agenda yang harus diselesaikan. Pertama, berkunjung ke kediaman sang ibu lebih dulu, menyampaikan sekaligus meminta sang ibu serta kakak dan iparnya menemani. Kedua, tentu mencari mahar, dan terakhir berbelanja pakaian yang hendak dikenakan bagi dirinya terlebih serta bagi mereka anggota keluarga. Assalamualaikum Ibu. Kabir langsung mencari keberadaan sang ibu di belakang. Waalaikumsalam. Loh, libur kerja? Ibu Husnia nampak terkaget. Sesuatu terlintas di pikiran. Sengaja libur Bu, mana kakak? Balas Kabir. Ada, tunggu ibu panggil. Belum juga Ibu Husnia berlalu, ia yang ditanya telah menampakkan diri. Wah, ada apakah ini? Rasanya seperti goda mala begitu muncul. Kabir melempar senyum sebagai tanggapan. Selebihnya, lewat isyarat, ia meminta Mala serta ibunya merapat ke kursi di ruang keluarga. Ada apa nak? Sungguh hati serta pikiran Ibu Husnia dilanda kecemasan. Ibu, Kabir mau nikah, ungkap Kabir lekas, mengagetkan 2 wanita di hadapannya. Bagaimana tidak terkejut? Itu sungguh dadakan. Selama ini Kabir tak pernah membawa pulang seorang wanita, diperkenalkan pada mereka. Ia juga tak pernah bercerita atau sekedar menyinggung nama. Kejutan benar, mendadak sudah punya calon, seru Mala. Kakak ini mendadak rona wajah Kabir memerah. Kapan nak? Sambung Ibu Husnia. Besok malam, ungkap Kabir, lagi-lagi menyentak telinga mereka. Besok malam? Serempak 2 wanita itu mengulangi perkataan Kabir dengan muka penuh kaget, tak percaya. Iya, ini Kabir kesini hendak mengajak ibu belanja keperluan seperti baju dan yang lain. Dengan tenangnya Kabir menjelaskan. Gak waras kamu ini, hardik Mala. Ayolah kak. Oke, tunggu 10 menit saja, kakak ganti baju dulu. 10 menit berlalu dan hanya berganti pakaian. Itulah wanita. Kabir yang tak sabar hendak bangkit dari duduknya saat malam muncul sembari menyeringai. Ayo buruan, serunya sebelum mendapat teguran. Melaju deras, Kabir bawa mobil putih itu keluar, meninggalkan rumah. Muncul pada sebuah kawasan belanja yang cukup terkenal dan padat pengunjung. Mulai dari fashion seperti butik, toko busana dari rumah mode kenamaan, dan segala penunjang penampilan berbaris di sepanjang kawasan. Gerai-gerai perhiasan juga tak sedikit. Shopping day kah ini? Seru Mala. Binar matanya melihat deretan toko, juga ramainya pengunjung. Kakak sama ibu, carilah pakaian untuk besok. Mas belikan juga, timpal Kabir. Lah, kamu sendiri tak mau ikut? Sahut Mala. Ada yang hendak aku cari. Mala tak berkomentar apa-apa. Ia cukup mengerti. Sebaliknya, ia raih pergelangan tangan sang ibu, memasuki sebuah butik. Kakak, jika sudah dapat hubungi aku.
Siap, balas Mala melempar senyum. Melangkah Kabir menyusuri jalan yang cukup ramai. Bola matanya juga gesit memandangi deretan toko juga gerai yang dilewati. Saat mata menangkap gerai perhiasan yang mampu mancing ketertarikan, ia seret kakinya ke dalam. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu Bapak? Seorang karyawan wanita berparas cantik serta berpenampilan rapi menyambutnya. Pagi, Mbak cari sebuah cincin, ungkap Kabir. Bola mata seliweran mengawati deretan perhiasan yang dipajang. Apa itu untuk hadiah Pak? Tanya karyawan tersebut menunjuk beberapa lokasi cincin. Kabir pun dengan langkah tak sabar mengikuti. Cincin model list sepertinya sesuai dengan keinginan Bapak. Seperti ini, tutur karyawan tersebut memperlihatkan model cincin yang disebutkan tadi. Saya tidak mencari cincin couple Mbak, kata Kabir saat karyawan itu hendak mengambil cincin pasangan. Maaf, serunya tak jadi mengeluarkan. Oh, model seperti ini dengan daf spiral di bagian tengah dihiasi permata bagus Pak, ucapnya mengambil model cincin lainnya. Ini Mbak, sepertinya Kabir jatuh hati pada itu cincin. Sebuah cincin yang tak memiliki banyak detail, hanya list tipis di kedua sisi dan dipercantik dengan finishing dove serta list spiral di bagian tengah, simpel namun berkesan. Saya ambil ini Mbak, kata Kabir akhirnya memutuskan. Saya bukan nota lebih dulu ya Bapak. Selesai melakukan pembayaran, Kabir tak berlama-lama. Lekas laki-laki itu keluar dari gerai, ingin melanjutkan pemburuan, yakni memilih setelan busana yang hendak ia pakai. Tapi tak urung, teringat ia pada dua wanita, ibunya serta kakaknya Malah. Begini nih wanita, dalam hal apapun pasti lama. Gerutu Kabir mulai hilang kesabaran. Bagaimana tidak, urusan dirinya belum kelar. Sementara waktu terasa bergulir begitu singkat. Saat ponsel berdering dan itu datangnya dari Malah, tak sabar panggilan masuk itu ia terima. Sudah Kak? Iya Beb. Bergegas pria itu menuju butik di mana Malah menunggu. Tak lama ia di sana, hanya melakukan pembayaran dan langsung keluar. Dari mengantar pulang sang ibu dan Malah kakaknya, Kabir segera bertolak. Itu Ipul telah menunggu dirinya. Selagi istirahat siang, mereka menyusun agenda berbelanja pakaian. Siapa calonnya? Tanya Ipul penasaran. Besok malam kamu juga tahu. Itulah jawaban yang Kabir berikan. Sekokoh semen Holcim, ia bungkam itu mulut. Itu masih berapa puluh jam lagi bos, tuntut Ipul. Sayang, Kabir tak menanggapi. Sebaliknya, alih-alih menghindar, ia berbelok memasuki sebuah butik busana pengantin. Saya cari setelan warna putih, kata Kabir pada seorang karyawan. Tidak menjelaskan secara detail. Jadilah mengikuti apa yang diterangkan Kabir. Karyawan wanita itu menunjukkan beberapa setelan jas warna putih. Maaf, saya tidak mencari setelan jas, hanya acara sederhana semacam pertemuan keluarga saja, imbuh Kabir menjelaskan. Oh, mungkin model Malaya sesuai keinginan Anda. Mari kita memiliki koleksi model Malaya, baik itu pria serta wanita. Dua pasang kaki itu pun melangkah mengikuti arahan dari karyawan butik tersebut. Ya, ini yang saya maksud, seru Kabir nampak tertarik. Bersama Ipul, ia sibuk memilih model busana yang ditunjukkan oleh karyawan tersebut. Saya rasa akan terlihat lebih elok jika calonnya juga mengenakan busana model Malaya pula. Desain yang kami pajang lebih modern sehingga tak terlalu kental nuansa adatnya. Banyak calon pengantin yang memilih model seperti ini untuk acara akad nikah mereka, tutur karyawan tersebut memberikan masukan. Nah, benar itu kata mbaknya. Buruan sana hubungi calonnya, celetuk Ipul dengan maksud supaya bisa berbagi gosip terbaru. Kabir tertegun. Ya, usulan itu sangat benar, tetapi menghubungi Zahra dan meminta wanita itu memilih busana pasti akan menuai kemurkaan. Tak perlu,
Aku hafal posturnya, kata Kabir. Bola mata bergerilya mencari perumpamaan yang tak beda jauh dari Zahra. Cari apa kamu? Tegur Ipul. Oh mbak, bisa minta tolong temannya yang sebelah situ untuk kesini sebentar, pinta Kabir memohon. Meski tidak mengerti, dengan tulus ia menuruti keinginan Kabir. Dan datanglah wanita yang ditunjuk bersama karyawan yang tadi. Calon saya posturnya kurang lebih seperti mbak ini. Maksudnya pak? Tanya karyawan tersebut, tak mampu membaca maksud yang tersirat. Maksudnya teman saya ini minta tolong untuk mencoba ini gaun mbak, sambung Ipul membantu. Saya, kata wanita yang didapuk menunjuk diri sendiri. Maaf mbak merepotkan, tapi calon saya di luar jangkauan, kata Kabir. Di luar jangkauan? Di planet mana dia? Ledek Ipul. Sudahlah mbak tolong ya, timpal Kabir. Tak tertarik menanggapi, walau canggung demi mendapatkan pembeli. Akhirnya karyawan itu pun turut membantu. Dibantu oleh keduanya, Kabir memilih gaun. Saya ambil yang ini mbak, kata Kabir. Akhirnya menemukan pilihan. Yakin tak minta calonmu ke sini? Tegur Ipul. Rasanya ia tak sepaham. Kenapa? Apa ada yang salah? Habis dari sini aku akan ke rumahnya mengantar ini baju. Kabir pun menjawab keraguan Ipul. Kabir, ini pernikahan, bukan lakon drama anak sekolah. Aku tahu, hanya kisah cintaku tak sama seperti kisah cintamu, sahut Kabir, berusaha setenang mungkin menanggapi.